hari ini? Adakah yang baru pertama sekali hadir beribadah di tempat ini? Ada Bapak Ibu? Iya. Stok apa namanya? Stok lama tapi hadir kembali. Amin. Haleluya. Semua jemaat yang setia. Amin. Saudara siap lebih lagi memuji Tuhan? Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan masuk. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah hadirat Engkau nyatakan atas ibadah kami. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang omnipresent. Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap hati kami Tuhan, menjamah setiap hidup kami Tuhan. Kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Kami dedikasikan ibadah kami hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Saat ini kami mau lebih lagi Tuhan datang. King of Kings and Lord of Lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus, Tuhan Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Haleluya. Haleluya.
Engkau kami yang layak disembah, dan seperti Engkau Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan Yesus bukan kasih karunia Tuhan. Bahkan pada siang hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan Yesus. Kami akan dengarkan seruan hatinya Tuhan pada saat ini. Kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang boleh disampaikan hari ini boleh menyentuh setiap hati, boleh rela di hati kami Tuhan. Bahkan kami Tuhan boleh melihat buahnya di dalam kehidupan kami. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hati kami Tuhan Yesus, kami mau duduk diam mendengar suara Tuhan. Oh berkatilah Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biar Tuhan pakai seluruh dengan kehendak. Biar nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saya silakan untuk duduk kembali. Haleluya, saya mau menyapa kembali Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu, shalom semuanya. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Siang hari ini saya pribadi mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah kasih anugerah yang luar biasa untuk saya. Anugerah yang bahkan saya belum pernah pikirkan sebelumnya Bapak Ibu untuk boleh share firman di depan ini. Saya belum pernah kepikiran sama sekali untuk boleh share firman di sini, tetapi Tuhan Yesus kasih saya anugerah. Tentu bukan karena kekuatan saya, bukan karena kebaikan, bukan karena perbuatan saya, tapi semuanya itu oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini kita juga perlu bersyukur karena kita boleh sampai di minggu yang keempat, merupakan minggu yang terakhir di bulan Maret. Puji Tuhan, minggu depan kita sudah memasuki bulan yang baru, berkat Tuhan yang baru. Haleluya. Di bulan Maret ini, selama 1 bulan terakhir ini, kita dikasih Tuhan tema gereja yang luar biasa, yaitu temanya menghadap Tuhan dengan integritas. Ya, menghadap Tuhan di sini saya artikan sebagai doa. Berarti menghadap Tuhan dengan integritas diharapkan kita itu belajar untuk berdoa dengan integritas. Nah tadi di ibadah sesi yang pertama Bapak Niko ada bilang bahwasannya integritas itu kesesuaian antara pikiran, hati dan juga perbuatan, gitu ya. Jadi di sini maksudnya doa yang berintegritas itu adalah doa yang selaras dengan hatinya Tuhan, gitu. Nah jadi kalau kita berdoa dan kita mengharapkan suatu perubahan di dalam hidup kita, sebenarnya bukan doanya yang mengubah hidup kita, tetapi keselarasan antara doa kita dengan hatinya Tuhan, dengan rencananya Tuhan. Itu yang membuat sesuatu terjadi di dalam hidup kita setelah kita berdoa. Begitu, haleluya. Saya terberkati tadi dengan firman Tuhan di sesi yang pertama. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, maka siang ini saya ambil judul untuk sharing firman kita pada siang hari ini itu adalah mengapa doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Ini judul firman yang sudah pernah saya bawakan di ibadah doa pagi, doa subuh, dan juga sudah pernah juga saya bawakan di ibadah pemuda. Nah tapi saya yakin percaya walaupun ini kembali saya bawakan untuk yang ketiga kalinya, bukan tanpa rencana mungkin Tuhan meminta saya untuk membawakan kembali judul ini melalui Bapak Gembala yang minta saya untuk kembali membawakan. Saya yakin pasti ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan bagi kita dari firman ini. Haleluya, amin Bapak Ibu. Amin, haleluya. Nah judul ini, mengapa doa kita belum dijawab sama Tuhan? Judul ini bukan tiba-tiba datang di kepala saya gitu, bukan. Tetapi sebenarnya judul yang merupakan pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan saya selama ini gitu. Jadi di dalam hidup saya sering berdoa sama Tuhan. Setelah saya berdoa, saya merasa doa saya kok kayak belum ada jawabannya. Dan saya sering tanya, kenapa ya doa saya kok belum dijawab sama Tuhan? Nah saya yakin percaya mungkin gak cuma saya yang punya pertanyaan ini ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga punya pertanyaan yang sama dengan saya. Nah Bapak Ibu mungkin
ada punya keinginan tertentu, didoakan punya pergumulan, udah doakan selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Tapi kok sampai sekarang belum ada. Tuhan udah capek nih doanya Tuhan. Udah capek, topiknya itu aja loh, gak ganti-ganti gitu ya kan. Tapi kok belum dijawab-jawab. Nah ini pertanyaan kita bersama. Nah mungkin juga di sini mungkin ada yang masih bersekolah gitu ya kan, kayak masih bersekolah. Biasalah ya kalau sekolah itu biasanya kita rindu ada prestasi gitu ya. Yang masih sekolah biasanya aku pengen juara 1 dong Tuhan gitu. Aku udah belajar nih sama temanku, tapi kok gak juara-juara ya sampai sekarang. Nah mungkin muncul lagi pertanyaan, kenapa doa saya belum dijawab sama Tuhan? Atau mungkin yang sudah bekerja ya kan. Biasanya kalau yang sudah bekerja itu rindu adanya apa ya, jabatan tertentu gitu mungkin. Secara finansial boleh makin bertumbuh gitu. Nah lalu bawa ke dalam doa. Tetapi kayaknya sampai sekarang kok finansialnya gini-gini aja ya Tuhan gitu. Belum dijawab rasanya sama Tuhan gitu ya Bapak Ibu. Nah sama saya juga punya pokok-pokok doa yang udah lama sekali saya sampaikan sama Tuhan. Dan ternyata sampai hari ini kedapatannya sepertinya saya belum menerima gitu. Tetapi jangan putus asa Bapak Ibu. Waktu itu saya semakin tertekan ketika saya membaca firman Tuhan. Jadi gini, biasanya nih ya kalau kita punya pergumulan, kita baca firman Tuhan, kita malah dapat kekuatan gitu ya. Tapi saya kemarin dapat tekanan dari firman Tuhan. Kita baca ya dari Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Mari kita buka bersama. Sudah dapat? Amin. Amin. Haleluya. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Boleh kita baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3 ya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah sebenarnya ini firman Tuhan yang kuasanya luar biasa ya. Ketika kita sedang bersuka cita, kita baca firman ini, wah semakin nambah nih semangatnya, semakin nambah pengharapannya. Tapi waktu itu saya membacanya sedang dalam keadaan bukan duka cita, gimana ya, sedang mungkin ada tekanan begitu ya, karena doa saya tadi belum dijawab. Lalu saya baca, sekali lagi saya bacakan untuk kita. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi kayaknya kok enak kali ya, gitu ya. Kok enak kali, kita tinggal minta sama Tuhan, Tuhan akan melakukan. Jika kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, kata Tuhan. Waktu itu saya merasa terintimidasi dengan ayat ini. Wah, aku udah minta ini sama Tuhan, tapi kok sampai sekarang belum dikasih, ada apa kan gitu ya. Apa aku gak layak ya Tuhan? Apa aku terlalu berdosa ya gitu. Jadi semakin nambah, terlalu banyak intimidasi yang muncul di kepala saya begitu Bapak Ibu. Nah waktu itu saya mau kasih kesaksian sedikit setelah saya baca ayat ini ya, beberapa tahun kemudian, lebih tepatnya itu kira-kira 2 tahun terakhir ya. Waktu itu saya baru dapat ini apa ya, kehilangan pekerjaan begitu Bapak Ibu. Saya kehilangan pekerjaan. Saya udah bekerja waktu itu kurang lebih 2 tahun. Jadi tamat kuliah, puji Tuhan gak nganggur, langsung kerja waktu itu. Jadi ya puji Tuhan gak minta uang lagi sama mama gitu. Nah jadi waktu itu saya sudah bekerja dan ada suatu keadaan tertentu yang membuat akhirnya kami guru-guru di situ ada 14 orang akhirnya harus diberhentikan gitu, ada suatu keadaan tertentu. Nah lalu berhentilah, termasuk saya salah satunya, berhenti ya, pulanglah. Waktu itu kebetulan saya pulang ke Papang ini karena kebetulan mama juga baru ada rumah di sini begitu. Jadi daripada rumahnya kosong, ya udah tinggal di situ aja lah nak gitu. Ya udah saya tinggal di sini, tinggal di Papang tanpa pekerjaan Bapak Ibu. Saya sendiri ya. Kalau tadi saya tinggal sama orang tua, ya makan aman gitu ya, makan aman lah. Ya paling nggak jajan gitu ya. Tapi waktu itu saya
kekhawatiran di dalam hati dan pikiran saya, ini gimana ya Tuhan? Udah diberhentikan gitu kan, gak ada penghasilan lagi. Terus aku makan gimana ya ke depannya? Rasanya kalau udah 2 tahun gak pernah minta duit lagi ya sama mama, rasanya kalau mau minta lagi tuh gimana gitu ya? Waduh, berat gitu. Jadi diusahakan gimana supaya gak minta gitu dia ya, diusahakan supaya gak minta. Nah waktu itu puji Tuhan mama juga mungkin dia mungkin merasa ini ada duitnya gak ya gitu. Anakku ini punya duit gak ya? Jadi dia tanya, gak sebulan sekali dia tanya. Jadi saya lah yang pandai-pandai dikasih duit ya, pandai-pandai atur begitu. Nah jadi gak berapa lama kemudian, saya gak lama itu sekitar 2 bulan setelah menganggur, saya tinggal di Pakam ini. Lalu setelah itu saya lagi gimana ya, perenungan seperti itu. Mungkin saya ambil Alkitab di belakang rumah, saya sendirian, saya baca. Waktu itu saya ketemu sama firman Tuhan. Sebenarnya bukan ketemu ya, gimana ya, saya buka-buka aja gitu, buka-buka. Terus saya jumpa judul perikopnya, itu di Matius 7 ayat 7 sampai 11. Mari kita buka bersama. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Sudah dapat Bapak Ibu, amin? Haleluya. Ini waktu itu saya buka-buka, saya baca judul perikopnya, hal pengabulan doa. Nah, karena waktu itu mungkin keadaan saya lagi kehilangan pekerjaan, doa yang dulu-dulu juga belum dijawab, rasanya dapat topik baru yang mau didoakan gitu ya, topik baru yang mau didoakan ini gitu. Dan bakalan dapat gak ya gitu. Masalahnya rasanya itu kayak ada keraguan di dalam hati karena yang kemarin belum terjawab gitu ya kan. Nah lalu karena ada judul perikop itu saya tertarik, maka saya baca. Saya akan bacakan untuk kita bersama. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Waktu itu saya baca ayat 7-nya dulu. Terus saya diam, saya renung-renung. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Aduh gampang loh, aku tinggal minta sama Tuhan, kan gitu. Jadi ada sedikit pengharapan baru gitu ya, sedikit pengharapan. Lalu saya lanjut baca di ayat ke-8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Sampai di situ maknanya masih sama saya rasa untuk di ayat yang ke-7. Saya lanjut untuk ayat yang ke-9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Waktu itu saya ulang-ulang, gak terasa mungkin karena merasa tersentuh rema firman ini dalam hati saya. Saya sambil menangis-nangis di belakang rumah sendirian sambil baca ulang-ulang firman ini. Begitu Bapak Ibu. Nah jadi sembari saya merenungkan waktu itu, saya seperti dapat jawaban dari firman ini. Nah jadi waktu itu saya renungkan gitu ya, saya kayak dapat jawaban untuk peristiwa yang saya hadapi waktu itu, yaitu ketika saya kehilangan pekerjaan itu. Tapi saya renung-renungkan lagi, ternyata gak cuma itu. Pertanyaan-pertanyaan saya yang dulu-dulu itu belum terjawab, rasanya sekarang ada jawabannya dari firman ini. Nah jadi dari firman ini saya itu mendapat 4 jawaban Bapak Ibu. Saya mendapat 4 jawaban dari Matius 7 ayat 7 sampai 11. Nah, apa aja itu gitu ya. Nah di sini kenapa doa kita belum dijawab sama Tuhan? Kan itu tadi pertanyaannya. Kenapa doa saya belum dijawab sama Tuhan? Di sini Tuhan kasih seperti langkah-langkah, bukan langkah gimana ya? Seperti clue gitu ya, clue. Nah di sini ada 3 clue. Yang pertama, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Itu clue yang pertama. Jadi ketika kita punya sesuatu permintaan, kita tinggal minta sama Tuhan. Minta maka akan diberikan kepadamu. Pernah gak Bapak Ibu minta sesuatu sama Tuhan dan langsung Tuhan beri? Pernah ya? Saya juga pernah merasakan itu. Kita minta sesuatu sama Tuhan, rasanya gak susah-susah, Tuhan langsung kasih sama saya gitu. Cuma diminta, tanpa ada usaha gitu ya. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga kalanya ketika kita minta sesuatu, Tuhan gak langsung kasih gitu ya.
Tuhan gak langsung kasih gitu. Nah, di sini di clue yang pertama itu gampang. Minta maka akan diberikan kepadamu. Sama halnya seperti kita di dalam kehidupan sehari-hari. Saya kasih contoh di sini ikan mas arsik. Jadi contoh nih, saya pengen makan ikan mas arsik gitu ya. Saya pengen makan ikan mas arsik, lalu gak bisa masak nih. Terus saya bilang sama mama saya, "Mak, aku pengen makan ikan mas arsik, boleh tolong mama masakkan ikan mas arsik?" Lalu mama saya lihat bahan di dapur ada, ikannya ada semua gitu ya. Oke, nanti kita masak. Oke, saya langsung dapat. Saya tinggal minta, saya langsung dapat apa yang saya inginkan. Itu untuk clue yang pertama. Tapi kan masalah kita nggak cuma sampai di situ, Bapak Ibu. Kalau langsung dapat ya oke, clear, selesai gitu ya. Masalahnya nggak gitu. Kita minta tapi kok belum dikasih-kasih. Nah, kita lihat ada clue yang kedua Tuhan kasih di situ di ayat yang ke-7. Carilah, maka kamu akan mendapat. Kalau sekilas kita baca kayaknya kok sama aja, minta diberi, cari maka dapat. Ternyata enggak. Meminta sama mencari itu energinya beda. Kalau kita minta tinggal minta aja, kalau cari kita butuh usaha, butuh energi yang lebih kan gitu ya. Cari maka kamu akan mendapat. Sama halnya seperti saya tadi ya, contohnya si ikan mas itu tadi. Nah, ketika saya pengen makan ikan mas, saya minta sama mama saya, "Mak, mau makan ikan mas." Ternyata ikannya nggak ada Bapak Ibu di dapur. Ikannya nggak ada di dapur, bumbu-bumbunya juga nggak ada di dapur begitu ya. Lalu mama saya bilang, "Oke, mama sih bisa masakinnya, tapi kamu pergi dulu ya ke pajak beli ikan mas." Gitu. Berarti saya ada usaha tambahan. Benar ya Bapak Ibu? Saya ada usaha tambahan. Kalau tadi di kasus pertama saya minta langsung dapat, di kasus kedua saya harus pergi dulu ke pajak untuk cari ikan mas. Ya, saya cari ikan mas. Sembari saya mencari ikan mas gitu ya, saya doa dalam hati, mudah-mudahan ikan masnya ada di situ ya. Aduh, mudah-mudahan di sana ada ya ikan masnya. Jadi langsung dapat, langsung makan ikan mas begitu. Ya, berarti usahanya beda, energinya beda. Begitu juga kita dalam menghadapi suatu doa yang belum dijawab. Nah, ketika kita minta sama Tuhan, Tuhan gak langsung kasih. Kita minta sama Tuhan, Tuhan gak langsung kasih nih. Berarti kita perlu ada sesuatu yang kita kerjakan. Ada sesuatu yang kita kerjakan ya. Nah, sesuatu yang kita kerjakan itu apa? Ya tergantung apa yang kita minta. Nah, kita tanya sama Tuhan, karena Tuhan kan pemilik kehidupan kita. Tuhan yang punya hidup kita, Tuhan yang tahu ceritanya, Tuhan yang tahu skenario-nya gitu ya. Maka kalau kita ada sesuatu yang kita nggak paham, ya kita tanya sama Tuhan, "Tuhan, aku mau ini Tuhan. Aku udah doa sama Tuhan, tapi rasanya aku belum dapat." Nah, apa yang harus melakukan Tuhan Yesus supaya aku bisa dapat? Berarti kita harus lakukan sesuatu. Itu clue yang kedua. Tapi ada kalanya Bapak Ibu, sama seperti ini tadi, anak sekolah tadi, dia pengen juara 1 nih. Udah melakukan usaha yang dia rasa udah terbaik yang dia lakukan, tapi nggak dapat juga juara 1-nya. Dia sudah melakukan usaha belum? Sudah, tapi nggak dapat juga. Tenang Bapak Ibu, masih ada clue yang ketiga. Apa katanya di clue yang ketiga? Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ketok, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, ini agak berbeda sedikit ya Bapak Ibu. Kalau tadi yang pertama, minta maka akan diberi, langsung dapat ikan masnya gitu ya. Yang kedua juga cari, maka kamu akan dapat gitu ya. Kita cari, ketemu ikan mas, dimasak, dapat juga ikan masnya. Tapi di kasus yang ketiga agak beda. Ketuk, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ketuk, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, di sini saya mau kasih kesaksian sedikit Bapak Ibu tentang keluarga saya. Jadi kami itu satu keluarga ada perbedaan agama. Tidak semuanya Kristen Bapak Ibu, satu keluarga. Kami satu keluarga ada 4, ada bapak, ada mama, kami 2 bersaudara. Saya anak pertama, adik saya laki-laki, masih kuliah gitu ya. Jadi puji Tuhan dulu saya SMP sudah Kristen, awal Kristen gitu, waktu SMP. Lalu adik saya juga SMP-nya dia mau ikut kemarin ke Medan. Dulu kami tinggalnya di Kisaran Bapak Ibu. Jadi saya udah kuliah di Medan, adik saya masih SMP. Nah, waktu SMP dia bilang aku mau sekolah sama kakak aja lah di Medan gitu. Akhirnya kami tanya-tanya mau kemana nih dek gitu ya. Aku mau Kristen lah sama kayak kakak gitu. Jadi awalnya cuma mau gitu aja. Oke. Lalu kami sekolah kan ada di sekolah Katolik. Lalu jadilah dia Kristen begitu ya. Tapi ya Kristen yang mula-mula begitu. Nah lalu jadi kami tadi 4 dalam satu keluarga. Tapi bapak saya sampai sekarang itu belum Kristen. Saya nggak
nggak perlu sebut lagi agamanya apa, belum Kristen bapak saya sampai sekarang. Jadi kami bertiga, mama juga udah Kristen, mama di kampung sekarang jadi bergerejanya sendiri, jadi kemana-mana sendiri gitu ya, karena bapak tadi belum Kristen. Sementara saya tinggal di sini, adik di Medan, jadi kami sendiri-sendiri nih semua gitu ya, pencar-pencar gitu. Nah lalu ada suatu momen waktu itu saya pulang kampung biasa lah ya, kalau udah ngumpul di kampung sibuk gitu kan, sibuk pagi-pagi. Nah jadi waktu itu sebelum itu Bapak Ibu, saya ini udah mendoakan bapak saya itu untuk waktu yang sangat lama. Dari mulai saya punya kesadaran gimana ya, bukan punya kesadaran, dari mulai saya punya beban, rasanya bapak saya ini harus Kristen gitu. Jadi waktu itu saya SMA kalau saya nggak salah, saya udah mulai doakan dari SMA. Jadi udah hampir 10 tahun saya rasa saya doakan. Saya pengen bapak saya itu Kristen. Saya pengen kami berempat bisa sama-sama pergi ke gereja gitu, rasanya indah sekali. Kalau lihat ada bapak, mama, anak-anaknya pergi ke gereja, luar biasa indahnya. Itu kerinduan saya sampai sekarang dan belum terrealisasi Bapak Ibu, puji Tuhan. Belum terrealisasi sampai sekarang. Jadi waktu itu ketika saya pulang kampung gitu kan, ya keadaannya masih sama, kami masih 3 yang Kristen, bapak 1 yang belum Kristen begitu. Lalu saya di dapur waktu itu sibuk, mama juga lagi ada kerjaannya. Nah, waktu itu saya lihat bapak saya sarapan. Jadi dari dapur kami itu bisa kelihatan ke ruang tengah. Bapak saya sarapan di ruang tengah gitu ya, minum teh sambil dengar video YouTube. Saya sih ini aja, cuek aja gitu ya. Ya udah, saya sibuk di dapur megangin piring atau apa gitu kan. Lalu lama-lama kok dengar kok kayak kenal ya suara video yang didengarkan sama bapak saya ini. Kok kayak kenal ya? Itu kayaknya video ini loh, khotbah Kristen Bapak Ibu. Waktu itu bapak saya itu memutar videonya Ibu Heni Kristianus. Ya, Ibu Heni Kristianus waktu itu berkhotbah apa saya nggak tahu, saya nggak perhatikan. Cuma saya kenal suara Bu Heni. Lalu kok kayak suaranya Bu Heni lagi khotbah? Kok didengerin ya sama bapakku gitu ya? Lalu saya datangi dong, penasaran kan? Saya datangi, saya di balik kursi saya nggak sapa, di balik kursi saya ngintip-ngintip gitu. Oh, iya bener ini Bu Heni gitu ya. Terus saya balik lagi ke dapur, sambil pegang-pegang piring, saya sambil dengar gitu ya. Bapak saya ketawa ya waktu dengar videonya itu, mungkin ada yang lucu ya di dalam Bu Heni. Lalu bapak saya ketawa gitu ya. Lalu saya di belakang juga bapak ibu ikutlah ketawa juga. Saya suka cinta lihatnya seperti itu. Lalu setelah itu bapak saya manggut-manggut gitu ya, kayaknya setuju ya sama isinya video itu begitu ya, manggut-manggut kayaknya setuju. Nah saya juga di belakang ikut juga manggut-manggut gitu ya. Saya bersuka cita sekali waktu itu. Lalu setelah itu saya datangi lah mama saya bilang, "Mak, tadi bapak itu dengar video khotbah Kristen loh," gitu kan. Lalu mama saya bilang, "Iya memang, hampir setiap pagi tuh begitu bapak itu mendengarkan itu gitu ya." Nah, waktu itu saya belum ketemu nih kayaknya sama ayat ini, belum ketemu sepertinya. Cuman saya merasa ada sesuatu nih yang udah dibukakan Tuhan. Nah, ketika saya baca Matius 7 ayat 7 ini, di clue yang ketiga tadi Bapak Ibu, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya rasa inilah pintu yang sudah saya ketok itu Bapak Ibu. Saya mengetok, Tuhan membuka. Tuhan gak langsung kasih bapak saya itu langsung Kristen datang ke gereja ini, enggak. Tapi Tuhan kasih ada kesempatan, seperti ada harapan untuk saya. Apa ya namanya? Tuhan kasih itu ada peluang untuk saya, ada harapan baru ini, gitu ya, ada peluang. Nah jadi waktu itu saya senang sekali gitu ya mendengar itu. Waktu sedangkan saya lihat bapak saya dengar videonya aja saya udah senang kali. Apalagi waktu mama saya bilang setiap pagi, aduh rasanya, wah ini jalan ini, wah ini luar biasa, ini sebentar lagi ini bakalan ada di sesuatu luar biasa. Begitu yang saya rasakan, gitu Bapak Ibu. Nah jadi begitu juga untuk kita di dalam menghadapi permasalahan mungkin yang kita doakan, pergumulan kita. Begitu juga Bapak Ibu, ada kalanya kita minta gak dikasih, kita cari juga belum dikasih, tetapi Tuhan kasih peluang untuk kita. Sama seperti yang saya rasakan tadi, gak langsung Kristen bapak saya, tapi seperti ada peluang. Sudah mulai dengar firman Tuhan, itulah awalnya saya rasa muncul rasa percaya bapak saya akan Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu, haleluya. Jadi dari Matius 7 ayat 7 sampai 11 ini, di sini tadi saya bilang ada 4 jawaban yang saya dapat. Jawaban yang pertama, cari maka dapat di situ ya. Berarti cari maka
akan mendapatkan. Berarti di situ kita butuh ada praktek. Nah, jadi kalau Bapak Ibu doanya belum dijawab, berarti prakteknya kurang ini Bapak Ibu ya. Prakteknya kurang, berarti kita harus tambah prakteknya. Itu jawabannya, makanya doa kita belum dijawab. Jawaban yang kedua, kita harus tepat aksinya. Tepat aksi maksudnya apa? Jangan salah pilih aksi. Contoh gini, saya mau masuk ke kamar saya. Kamar saya nggak dikunci. Saya pegang kunci ada 10. Saya sibuk lah membuka ini Bapak Ibu, dengan 10 kunci ini satu-satu saya buka. Nggak akan ada itu yang bisa membuka pintunya, betul? Karena pintunya tidak dikunci. Apa yang harus saya lakukan? Hanya tinggal buka aja Excelnya, masuk saya ke dalam. Berarti apa? Tadinya saya salah aksi. Benar ya Bapak Ibu? Yang seharusnya saya tinggal buka, tapi saya sibuk bukain pintunya pakai kunci. Salah aksi, dapat jawaban nggak? Nggak dapat. Begitu juga Bapak Ibu untuk dapat jawaban dari doa kita. Maka kita nggak boleh salah aksi. Mungkin kita tinggal minta aja, Tuhan kasih, tapi kita sibuk kesana kemana cari usaha gitu ya, sibuk. Kita belum minta sama Tuhan, tapi udah sok-sokan gitu loh, mengandalkan kekuatan kita. Sama halnya seperti saya tadi tuh, saya sibuk lah membuka kunci itu pakai kekuatan saya, karena sebenarnya tinggal di pegang Excelnya saya udah bisa langsung masuk. Begitu Bapak Ibu. Jadi jangan salah aksi. Tadi yang pertama harus ada praktek. Yang kedua jangan salah aksi. Yang ketiga, jawaban ketiga, mungkin Tuhan sedang beri peluang. Sama kasusnya seperti yang saya saksikan tadi. Tuhan gak langsung kasih bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Bukan tidak menjawab. Tuhan bukan gak menjawab doa saya selama 10 tahun ini supaya Bapak saya Kristen. Tuhan bukan tidak menjawab, tapi ada prosesnya Bapak Ibu. Prosesnya apa itu tadi? Tuhan kasih peluang. Sama halnya seperti tadi ikan mas deh, saya kasih contoh lagi ikan mas satu lagi ya untuk peluang ini. Jadi gini, tadi kan kalau saya minta ikan mas sama mas saya langsung kasih, oke dapat. Atau saya minta ikan mas, ikannya nggak ada, saya cari dulu ke pajak, lalu saya suruh mas saya masak, oke langsung dapat ikan masnya. Terus yang ketiga, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya mau makan Bapak Ibu, saya lapar, pengen makan ikan mas arsik gitu ya. Saya pengen makan ikan mas arsik, lalu saya minta sama Tuhan, Tuhan, aku mau sepotong aja ikan mas arsik, pengen kali makan nasi pakai ikan mas arsik. Tapi ternyata Tuhan kasihnya saya itu bibit ikan mas. Bibitnya dulu Bapak Ibu. Sama halnya seperti kasus saya tadi. Saya minta Bapak saya Kristen, ternyata Bapak saya dengar videonya dulu gitu loh. Nah, jadi Bapak saya kasih bibitnya dulu, artinya apa itu Tuhan? Tuhan kasih saya bibitnya dulu ketika saya minta sepotong ikan mas, maksudnya apa? Berarti di situ usahanya lebih besar lagi daripada mencari. Saya harus membesarkan dulu ikan masnya. Begitu juga dengan kasus saya tadi, dengan Bapak saya tadi ya. Saya harus sabar dulu, sabar. Bapak saya sedang dalam proses. Ikan mas saya sedang dalam proses besar dulu Bapak Ibu. Setelah besar ikan masnya baru boleh dipotong, dimasak. Nah, tadi saya minta sepotong ikan mas. Tapi setelah tadi saya punya bibit udah besar, lalu dipotong, dimasak, mungkin saya nggak cuma dapat sepotong, tapi saya bisa kasih makan satu kampung. Artinya apa? Berkatnya juga lebih besar. Saya yakin percaya itu juga terjadi sama saya Bapak Ibu. Dan juga saya yakin percaya itu juga bisa terjadi untuk Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Haleluya. Itu dia. Jadi tadi ada praktek, jangan salah aksi. Yang ketiga, Tuhan sedang beri peluang dan juga kesempatan. Oh yang keempat. Yang keempat kita boleh baca di Matius 7 ayat 9 sampai 11. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Matius 7 ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi, mungkin jawaban yang keempat, kita salah kasih doa, Bapak Ibu. Kita salah berdoa sama Tuhan. Kenapa bilang salah berdoa gini? Kita minta contoh apa ya? Kapal pesiar. Wah, luar biasa ya. Saya berdoa, Tuhan rindu kali pengen punya kapal pesiar gitu ya. Lalu Tuhan gak kasih saya kapal pesiar. Kenapa? Ketika saya punya kapal pesiar, Bapak Ibu, mungkin kapal pesiar itu yang akan menenggelamkan saya. Begitu. Jadi doanya salah. Tadi kan saya bilang, ketika ada perubahan yang terjadi di dalam hidup kita setelah kita berdoa, bukan karena doa kita, tapi karena keselarasan doa
itu dengan hatinya Tuhan, keselarasan gitu ya Bapak Ibu. Sama halnya contohnya gini. Oh, kemarin saya kasih contoh Caleb ya Pak. Contoh nih, oh si Caleb. Caleb barat-barat ya Pak. Oke, si Caleb ya. Contoh nih si Caleb. Oh, atau saya aja nih. Contoh saya kan guru nih Bapak Ibu ya. Contoh siswa saya TK nih contohnya. Saya bawa jalan-jalan ke kebun binatang, lagi sekolah lapangan gitu ya. Jalan-jalan ke kebun binatang. Ayo jalan ke kebun binatang. Nah, sampai di kebun binatang ketemu sama hewan-hewan. Ada gajah, ada ular gitu ya kan, ada harimau, macam-macam. Lalu adalah satu siswa saya yang bilang sama saya, Miss, ularnya lucu kali Miss, boleh nggak aku bawa pulang? Kira-kira Bapak Ibu saya kasih nggak itu ular dia bawa pulang? Nggak mungkin Bapak Ibu. Jangankan saya kasih dia bawa pulang, saya aja belum megang ularnya takut kan gitu. Kenapa saya nggak kasih dia bawa itu ular pulang? Karena saya tahu ular itu akan membahayakan dia. Akan dipatok ini siswa saya ini Bapak Ibu gitu ya. Sama, kita aja tahu memberikan yang terbaik. Saya aja tahu mana yang bagus untuk siswa saya. Bapak Ibu tahu mana yang terbaik untuk anak Bapak Ibu. Apalagi Tuhan kita yang ajaib itu Bapak Ibu. Tuhan kita yang luar biasa itu. Dia paling tahu. Dia itu pencipta kita. Pencipta, dia yang create semuanya. Dia yang ukir. Mana ukiran yang paling kecil pun dia perhatikan. Lubang yang paling kecil pun dia tahu Bapak Ibu. Jadi kalau ada sesuatu di dalam hidup kita, kita tinggal tanya sama pemilik kehidupan kita, amin. Haleluya, itu jawabannya. Jadi ketika doa kita belum dijawab, mungkin kita salah berdoa. Jangan memaksakan kehendak kita. Saya minta kapal pesiar, Tuhan gak kasih. Harus Tuhan. Aku mau kapal pesiar, pokoknya gak mau tahu Tuhan. Aku mau kapal pesiar. Bisa begitu Bapak Ibu? Gak bisa. Gak selaras dengan hatinya Tuhan. Gak selaras dengan kehendaknya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Haleluya, kita bersatu dalam doa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik firman Tuhan. Oh haleluya, kami mau senantiasa berdoa Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, bukan doa kami yang akan membuat perubahan bagi hidup kami, tetapi Tuhan, rencana Tuhanlah yang harus kami perhatikan dan selaras dengan doa kami Bapak. Oh Bapak yang baik, di dalam menjalani kehidupan kami bersyukur untuk Matius 7 ayat 7 sampai 11 Tuhan Yesus. Di situ Tuhan ada kasih 4 jawaban bagi kami. Di mana yang pertama Tuhan, supaya kami dapat jawaban doa kami harus punya praktek. Yang kedua Tuhan, kami harus tepat pilih aksi. Yang ketiga, mungkin Tuhan sedang berikan peluang bagi kami. Dan yang keempat, mungkin kami salah doa, kami tidak memikirkan kehendaknya Tuhan. Oleh karena itu Bapak, biarlah Tuhan pesan-pesan-Mu ini boleh rema di dalam setiap kami, di dalam hati kami Tuhan Yesus. Kedepannya ketika kami punya pergumulan, kami sampaikan doa-doa kami kepada Tuhan. Kami boleh mengingat 4 hal ini Tuhan Yesus. Dan kehendak Tuhanlah yang boleh jadi dalam hidup kami. Haleluya, terima kasih Bapak. Biarlah firman-Mu ini boleh tetap ada di dalam hidup kami. Tumbuh Tuhan. Ada buahnya kami boleh lihat dalam hidup kami. Boleh memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Mari Bapak Ibu yang percaya bersama dengan saya kita katakan amin. Haleluya. Ya, sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih buat hambanya Ibu Reholina Barus. Biarlah Tuhan lebih lagi memakai dan mengurapi hambanya. Amin Bapak Ibu. Tiba saatnya kita mendengarkan warta sepekan minggu ini. Baik, puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan warta sepekan GBI Jalan Medan nomor 100 Lubuk Pakam. Shalom dan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama sekali bergabung di tempat ini. Kami merindukan kehadiran Bapak Ibu di ibadah-ibadah yang akan datang. Ibadah yang diadakan di tempat ini mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Baik, langsung saja kita akan mendengarkan warta sepekan yang pertama. Kita ada ibadah subuh setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 5 subuh. Dan hari Rabu dan Jumat diadakan langsung di tempat ini. Dan hari Selasa dan Kamis diadakan online di rumah masing-masing melalui aplikasi Zoom. Dan yang kedua, kita ada ibadah family altar atau FA
tetap dilaksanakan di rumah masing-masing, dan tuntunan FA dapat diakses di YouTube Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Persembahan FA bisa disetor kepada pengurus FA, yaitu kepada Ibu Grace Erlin. Dan yang ketiga, kita ada ibadah doa puasa dilaksanakan pada hari Sabtu di tempat ini pukul 10 pagi. Dan kemudian yang keempat, kita ada biasanya ada ibadah pemuda, tetapi karena di Medan, di pusat diadakan ibadah Pasca Nesjen hari Sabtu 3 April 2021 pukul 18.30. Jadi Bapak Ibu ataupun saudara-saudari pemuda yang rindu ikut bergabung, kita boleh berkumpul di gereja ini ya jam 4.30, 16.30 sore untuk boleh bersama-sama datang menghadiri ibadah Pasca di pusat di GBI Sumres, Sumatera Resort. Kemudian kita ada warta tambahan. Yang pertama, pelayanan pastoral seperti pernikahan, konseling, baptisan, doa, dan pelayanan kematian dapat menghubungi nomor yang telah tertera di layar. Kemudian yang kedua, informasi mengenai ibadah akan dikirim melalui grup WhatsApp gereja, dan Bapak Ibu bisa scan barcode yang ada di mading yang ada di depan untuk boleh bergabung di grup gereja kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan secara langsung di kotak persembahan yang ada di dekat pintu keluar. Dan kemudian yang keempat, Bapak Ibu kini bisa memberikan persembahan pembangunan langsung melalui rekening gereja di Bank BRI atas nama pembangunan GBI Jalan Medan nomor 100 Lubuk Pakam. Kita bisa melihat di sana ada nomor rekening yang tertera, kita boleh mencatatnya. Dan kemudian yang kelima, ibadah raya disertai dengan sekolah minggu. Jadi kita ada 2 sesi. Sesi yang pertama itu diadakan pukul 9 pagi, dan kemudian sesi kedua dilaksanakan pada pukul 10.30. Kemudian yang keenam, kita ada ibadah Jumat Agung hari Jumat tanggal 2 April 2021, dan di sana kita hanya ada 1 sesi, ya dimulai pukul 10.30. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, ya ibadah Paskah hari Minggu. Ya, tadi ada hari Jumat dan kemudian juga ada ibadah Paskah hari Minggu tanggal 4 April 2021. Dilaksanakan 2 sesi seperti biasa. Sesi 1 pukul 9 dan sesi 2 pukul 10.30. Sekian warta, terima kasih. Shalom. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Kau melihat Tuhan generasi-Mu ya Tuhan, generasi gereja ini, generasi bangsa ini. Tuntunlah ya Bapak, perlengkapi dengan perlengkapan rohani daripada Allah. Terima kasih, karena kami tahu jikalau anak-anak muda bangkit, gereja Tuhan akan bangkit, bangsa ini akan bangkit. Haleluya. Orang baik kau hampiri.
berada di rumah masing-masing dalam live streaming ibadah kita di dalam pandemi COVID-19. Kita telah diberikan Tuhan lewat hamba-Nya tadi ini. Untuk semuanya apa yang disampaikan oleh beliau, saya tidak perlu ulangi. Tapi Tuhan menaruh di hati kita, yaitu kita memiliki kasih daripada Allah. Amin. Karena setiap pergumulan kita, Bapak Ibu Saudara kasih, ada jawaban doa kita diberi dan tidak diberi, dan terakhir tunggu dulu. Jadi apakah kita kalau kita diberi kepada Tuhan lalu kita lupa untuk berdoa berikutnya? Dan kedua, apakah kalau doa kita tidak dijawab oleh Tuhan lalu kita meninggalkan Tuhan? Dan yang ketiga, apakah kita doa kita tunggu dulu kata Tuhan lalu kita sama sekali abaikan Tuhan? Oh tidak. Tuhan menuntut kita dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tuhan berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, yang terakhir tadi, dan yang pertama memiliki kasih, dan yang kedua penguasaan diri. Amin. Nah, jawaban doa kita tiga tadi, kalau doa kita jawab Tuhan, harus juga kita memiliki kasih, ya. Dan kalau kita doa kita belum dijawab Tuhan atau tunggu dulu, kita memiliki penguasaan diri tentunya. Amin. Haleluya. Saudara diberkati, saya juga diberkati. Pada sesi kedua ini, di mana Tuhan mengingatkan kami dalam ibadah sesi pertama, yaitu integritas kami sebagai umat Tuhan. Tentunya kami berpedoman kepada Engkau sendiri ya Tuhan Yesus, Allah menjelma menjadi manusia yang memiliki integritas yang boleh kami ikuti dan teladani. Demikian juga Tuhan, ibadah sesi kedua ini mengingatkan kami itu tiga hal ya Tuhan. Doa kami dijawab oleh Tuhan, doa kami belum dijawab oleh Tuhan, dan doa kami tidak dijawab oleh Tuhan sama sekali. Semuanya itu ya Bapa, kami memiliki kasih daripada Allah. Kalaupun doa kami dijawab oleh Tuhan, tetap kami berbagi kepada satu dengan lain atau memiliki kasih daripada Allah. Demikian juga Tuhan, kalau doa-doa kami belum atau tunggu dulu, harus kami memiliki penguasaan diri. Tetap kami koridor dalam integritas daripada Allah. Berkati yang anak Tuhan Reulina Barus sebagai pengajar, talenta apa tambahkan lagi atasnya, pergumulannya untuk orang tua yang dikasih itu terselamatkan, masih hidup, masih ada kesempatan. Kami sepakat ibadah yang kedua ini, layakkan dirimu lebih lagi Tuhan atas orang tua yang dikasihnya. Dalam nama Yesus, beri kepada kami ya Bapak, Tuhan kami, jiwa-jiwa yang kami kasih, jangan cara Tuhan sendiri, bukan kekuatan manusia.
pekerjaan, usaha, keluarga, rumah tangga Tuhan. Pukulan kami taruhkan di kaki salib. Bapak terima kasih. Demikian juga bangsa negara kami yang mengatur kehidupan daripada setiap warga negaranya di COVID-19 ini Bapak. Kami butuhkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,5% di bulan-bulan ini Tuhan, bahkan di tahun ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, supaya para menteri di kabinet Indonesia Maju dipimpin oleh Presiden kami maupun Presiden, pemerintah pusat sampai daerah, demikian juga soliditas daripada TNI Polri, Engkau memberkati Bapak, sehingga Indonesia akan bangkit dari keterpurukan pasca pandemi COVID-19. PPKM yang saat ini diteruskan oleh pemerintah pusat sampai daerah. Tuhan, kami gereja meresponinya dengan memperlakukan ibadah protokol kesehatan yang ketat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah membawa kepadamu persembahan kami, terutama tubuh kami yang hadir dan rohani kami yang dipenuhi oleh Roh Allah, pengajaran daripada Allah, tuntunan daripada Allah. Terima kasih Bapak untuk rekan-rekan kami atau keluarga kami yang sakit, umatmu yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang terbaring di rumah sakit, di rumah-rumah. Begitu juga umatmu yang ada di rumah masing-masing lewat ibadah live streaming ini. Engkau memberkati mereka. Terpuji Kau Bapa, pemimpin rohani kami Bapak Niko Nyoto Raharjo, hamba Bapak Pendeta Bambang Yonan, dan kepala sidang kami Bapak Pendeta Edi Prayitno, dan pengembalaan gereja Mensas Pakam. Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih. Biarlah ibadah kami hari ini sempurna dan Tuhan menyempurnakan. Kami akan bertemu kembali ibadah-ibadah yang akan kami laksanakan. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang ke tempat ini dan membawa berkat daripada Engkau. Kami akan berdoa untuk Yerusalem. Angkatlah tanganmu, katakan Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Kami dan sekian daripada alam atasmu, sentosa ada di lingkungan bertemu. Terima berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna dalam anak Yesus Kristus yang ada. Dan kesempatan selalu masa kudus. Semoga kita hari ini, esok, silakan duduk. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ada warta tambahan dari warta tadi itu penting juga diwartakan, yaitu telah terbentuknya BKAG Kecamatan Lupaka. Itu yang pertama, di dalam pengurusan ada ketua
Tuhan Yesus